of sin. There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood, of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood, of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood, of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Sudah memberkati sepanjang malam dalam tidur kita hingga bangun pagi ini dengan sehat walafiat. Hari ini hari Kamis tanggal 9 April tahun 2020, Asajitu Inspiration kembali menyampaikan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi rohani yang diambil dari Keluaran pasal 10, lanjutan dari yang kemarin. Hari ini kita bahas tulah ke-8, yaitu belalang yang terjadi di Mesir. Saya akan baca ayatnya. Keluaran 10. Tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan.
Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu hendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan mendatang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap. Olehnya, belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun, serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Sahabat-sahabatku yang baik hati dan budiman, kita sudah baca tadi Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 20. Bagaimana tulah ke-8 itu belalang Tuhan lakukan kepada Firaun dan kepada Mesir. Pada awalnya diberitahukan kepada Firaun supaya dibiarkan bangsa Israel pergi. Tapi Firaun tidak mau, bahkan dia mengeraskan hatinya. Bahkan Musa menyampaikan akan datang malapetaka atau tulah yang ke-8, yaitu belalang. Tapi Firaun tetap tidak mau, bahkan dia mengeraskan hatinya. Dia menuduh orang Israel jahat. Dan Tuhan melakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Didatangkannya belalang begitu banyak sampai menutupi seluruh daerah Mesir. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang sisa oleh karena malapetaka tulah hujan es dihabiskan oleh daun-daunnya. Semua pohon-pohonan yang berdaun hijau habis dibuat oleh belalang tersebut. Dan itu pun tidak membuat hati Firaun untuk bertobat. Kepada kita sekarang di hari zaman ini, yang hidup di hari zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Sementara kita, Tuhan izinkan terjadi hari zaman ini, virus corona melanda seluruh dunia. Setiap hari ada banyak informasi kabar-kabar yang meninggal di mana-mana. Bahkan negara kita Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat, sudah hampir semua dilanda corona. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, umat ciptaannya yang dikasihinya? Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan kecuali datang kepada Tuhan, mohon ampun atas segala dosa kita, supaya Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemampuan menghadapi ucoban ini. Kalaupun Tuhan izinkan terus virus corona ini melanda kita, dan itu sebagai bukti bahwa Tuhan masih mengendalikan alam semesta ini, mari kita datang kepada Tuhan memohon ampun atas segala dosa kita. Dan bila mana ini menjadi cikal bakal dari kegenapan nubuatan-nubuatan yang terjadi di hari zaman, bahwa Isa Al-Masih Yesus akan datang segera, marilah kita bertobat. Kita semua manusia yang Tuhan ciptakan, baik pejabat-pejabat negara, baik rakyat biasa, baik yang jauh, baik yang dekat. Seluruh dunia sudah dilanda oleh virus corona ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi selain datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa kita.
tulah ke-8 ini luar biasa. Kemarin ada informasi juga bahwa belalang banyak hinggap di daerah Tiongkok sana. Bahkan berkali-kali kita sudah pernah lihat belalang begitu banyak datang. Dalam satu malam bisa satu tanaman yang begitu luas sekejap habis. Misalnya daun jagung atau padi dimakanin. Tetapi pada sekarang ini virus corona Tuhan izinkan yang menjadi ujian bagi iman kita. Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita datang mohon ampun kepada Tuhan? Menyampaikan kepada Tuhan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang baik hati dan budiman dimanapun berada, pecinta firman Tuhan melalui Asa Jitu Inspiration. Biarlah Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan agar kita kuat menghadapi segala persoalan ini. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.